Perkenalkan, nama saya Markiano Barus dengan NIM 210306159 dari peternakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPT MP. Sintesis yolk. Komponen atau bahan-bahan penyusun yolk ialah air, protein, pigmen, mineral, dan lipid. Yolk mengandung air sebanyak kurang lebih 50%, selebihnya yolk mengandung protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein padat. Yolk juga mengandung fosprotein atau dikenal dengan nama lipoitin atau HDL. Yolk juga mengandung karbohidrat berupa polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Hormon yang berperan dalam sintesis yolk ialah gonadotropin dan steroid. Proses sintesis yolk. Sintesis yolk berlangsung di dalam hati. Sintesis yolk dimulai ketika pituitary kelenjar kecil di bawah otak unggas melepas hormon gonadotropin dan steroid. Lalu bagian hormon tersebut yakni estrogen akan bergerak ke hati dan akan memulai sintesis yolk. Di hati dikumpulkan bahan penyusun yolk seperti asam, amino, fosfor, dan lipid. Lalu akan disintesis dan hasil akhirnya akan terbentuk beta lipoprotein, phylloginin bergerak menuju oosit dan menembus dua lapisan. Lapisan pertama yang ditembus ialah layer dan lapisan kedua granulosa layer sehingga akan terbentuk yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin terjadi di magnum dan prosesnya sekitar 3 jam. Protein pada albumin terdiri dari albumin 54%, konalbumin 13%, opamucid 11%, opaglobin 8%, lysosin 3,5%, alfa dan beta opamucin 1,5 sampai 3%. Di albumin juga terdapat beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti opidin 0,05%, pelapoprotein 0,8%, opumaglobulin 0,5%, opa inhibitorus 0,3%, opa glikoprotein 0,1%, dan papain inhibitor 0,1%. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis albumin ini adalah hormon steroid dan estrogen. Proses sintesis albumin akan diskresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Lalu molekul estrogen ini akan melewati dan menembus membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif, sehingga akan membentuk kemudian 5S akan masuk ke nukleus atau inti sel yang akan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan tertentu akan membentuk mRNA. Lalu mRNA tadi akan keluar dari nukleus dan akan menuju ke ribosom yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino dan akan terbentuk albumin dan protein khas telur lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang terjadi di uterus dan memakan waktu paling lama sekitar 18 jam. Komponen-komponen penyusunnya ialah kalsium, mineral, magnesium. Vitamin D memainkan peranan penting dalam sintesis kerabang ini melalui pengaktifan metabolit dihidrolik
sintalin untuk meningkatkan kalsium plasma. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis kerabang ini ialah hormon steroid, yakni estrogen dan progesteron. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbohidrat yang berada di plasma darah. Ion karbohidrat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2HO2 ya, dengan bantuan enzim karbonik anhidrase menghasilkan asam karbonat. Lalu asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 min tambah H positif, kemudian masuk ke dalam cairan dalam kerabang dan melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan dan menyatu dengan CO3 min akan menghasilkan kerabang telur atau kalsium karbonhidrat. Sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.